Iya. Bagaimana? Terima kasih Bu Kristina, terima kasih Pak Anju. Ada satu yang angkat tangan ini, Pak Engkus Ruswana. Silahkan Pak Engkus. Ya, terima kasih, Rahayu. Ayo. Rahayu. Tadinya saya pengen menikmati aja, menyimak gitu ya, tapi ya karena yang lain juga nggak ada yang bertanya ya, mungkin saya ikut ngerespon saja. Dan mungkin sedikit pertanyaan juga. Ya, pertama untuk ke Mbak Kristina. Iya, Tadi kan Mbak Kristina bilang sejak kecil mengikuti kegiatan mungkin sifatnya ritual ya di tetangga-tetangga. Mbak bilang gitu kan. iya, Kemudian juga masa kecil pernah melakukan kungkum. Kungkum itu iya, kan biasanya di sungai yang ada pertemuan dua sungai kan biasanya. iya, Itu yang iya, yang biasa dianggap punya energi atau ada iya, nilai sakral di situ. Nah, iya, kemudian berarti kan di lingkungan rumah tangga sendiri di orang tua gitu kan tidak melakukan kegiatan-kegiatan kepenghayatan kan. Sehingga Mbak iya, tadi bilang justru di luar gitu. iya. Kemudian sebenarnya ingin saya tanya itu peristiwa apa yang menyebabkan Mbak Kristina ini yakin 100% untuk memilih ini loh yang aku ambil gitu. Nah itu pertanyaannya gitu ya. Nah Itu ya kemudian pertanyaannya. eh, kemudian saya merespon juga Mas Ahol. Tadi kan Mas Ahol mengatakan memang apakah mungkin mencari kemurnian, baik itu kemurnian dari Islam misalnya, Islam yang murni atau Hindu yang murni atau Buddha yang murni yang ada di Indonesia. Memang sulit gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah agama asli Nusantara ada atau tidak ada, saya berani yakin mengatakan ada pasti. Nah, alasannya apa? Karena di kita tidak bisa pungkiri punya situs-situs yang sejarah keberadaannya jauh sebelum agama-agama dari luar masuk. Sebagai contoh misalnya di Gunung Padang. Di Gunung Padang itu sudah tidak terbantahkan itu merupakan situs yang ada kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan. Jelas itu bukan dari Hindu, karena itu keberadaannya yang paling muda aja 4.000 tahun sebelum Masehi. Malah diteliti yang paling tua itu sampai 20.000 tahunan sebelum Masehi. Nah, kemudian juga kalau lihat di Cipari, ada situs purbakala di Cipari, juga itu melambangkan Lingga Yoni, kemudian ada kehidupan keagamaan itu menurut para peneliti dan keberadaannya 1.000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Berarti ada kegiatan keagamaan juga yang sebelum ada Hindu masuk. Nah, kemudian kalau jauh ke Sulawesi Tengah ada situs Lore Lindu dan itu sebetulnya hampir sama dengan di Jawa atau di tanah Sunda yang melambangkan Lingga dan Yoni, hanya dibentuk saja itu ininya lebih dibentuk untuk lingganya. Nah itu juga 2.000 sampai 4.000 tahun. Berarti memang ada sebetulnya agama leluhur Nusantara. Nah cuma kan karakter tadi seperti yang dikatakan Mas Ahol, memang karakter bangsa kita itu inklusif, welcome, menerima siapapun yang datang dengan itikat baik dan berusaha selalu diharmonikan. Nah, karakter ini menurut saya awalnya bukan datang dari keyakinan yang dikaitkan dengan Mas Rosa, tapi itu karakter yang terbentuk karena alam yang membentuknya. Karena keyakinan itu sendiri kan datangnya dari hasil mengkaji diri dan dihubungkan dengan alam lingkungan. Nah, alam lingkungan kita, alam lingkungan Nusantara itu kan sangat ramah, sangat indah, damai, subur. Sehingga itu menimbulkan dan membuat karakter bangsanya, karakter penghuninya itu juga membuat karakternya lemah lembut. Welcome. Orang di mana-mana serba ada gitu, tidak kekurangan untuk hidup. Ada orang yang datang ya disilahkan. Gitu. Jadi dalam legenda-legenda pun ceritanya kan gitu.
waktu kedatangan misalnya Hindu masuk, diberikan tempat untuk mereka mengembangkan agamanya, diterima dengan baik. Gitu. Nah, itu kan karakter. Dan itu juga berjalan terus. Begitu Hindu masuk, dirangkul, Buddha masuk, dirangkul juga, sehingga terjadi percampuran. Islam masuk juga dirangkul juga, terjadi percampuran yang Mas tadi Ahol juga bilang itu terjadi sintesis mistik, yang itu menurut Reclap ya, yang itu yang mengatakan seperti itu terjadi percampuran. Namun ada kalanya pada waktu proses kehidupan beragama itu berjalan, ada kelompok-kelompok terutama yang datang setelah ada hubungan dengan Arab yang lebih bagus, ada kelompok-kelompok yang ingin kemurnian Islam. Di situ terjadi adanya konflik yang tadinya sudah begitu menyatu, terjadinya sintesis atau terjadinya akulturasi. Nah, adanya kelompok-kelompok yang ingin kemurnian, terjadilah konflik-konflik yang suatu waktu terjadi sampai pertumpahan darah. Dan akhirnya juga terjadi pemaksaan-pemaksaan. Tapi di satu sisi lagi, ada lagi upaya untuk menyatukan, untuk mengharmonikan. Seperti terjadi pada zaman Sultan Agung, itu kan upaya menyatukan dan mengharmonikan sebetulnya dari adanya konflik-konflik yang terjadi. Nah, juga zamannya Mangkurat IV misalnya, itu juga sama terjadi. Jadi ada saatnya konflik besar, ada saatnya diharmonikan. Nah, sehingga ciri-ciri keaslian kemurnian dari Islam atau agama-agama yang datang maupun agama-agama yang asli di bumi susah dilihat, susah diidentifikasi. Tapi apapun sebetulnya ya kita bisa lihat kalau di sana di sumber Islam tidak ada, sumber Hindu tidak ada, ya itu berarti milik kita. Itu yang sudah pasti. Tapi di luar itu kan pasti ada nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai yang ketuhanan yang sifatnya universal. Seperti tadi yang dikatakan Mas Kuasa, ada 8 sifat Tuhan. Itu sebetulnya kan sifat universal. Semua agama, hampir semua agama itu memiliki dan meyakini sistem agama sifat-sifat seperti itu. Jadi, itu. Namun tadi yang berbeda memang misalnya konsep surga, konsep neraka, itu ya memang berbeda karena tergantung juga tentang konsep Tuhan. Kalau konsep Tuhan dianggap dia maha kuasa dan bisa berbuat sewenang-wenang, akhirnya proses penyembahan terhadap Tuhan juga sangat ritus-ritus penyembahannya itu sangat kuat nampak. Tapi di kita kan ritus-ritus penyembahan terhadap Tuhan kan tidak terlalu ditonjolkan, justru kita lebih kepada semacam semedi, menyatukan diri dengan Tuhan. Karena di konsep kita tadi seperti yang disampaikan Mbak Kristina, kita dengan Tuhan itu tidak berjarak. Ada Tuhan di dalam diri kita. Ada Tuhan di dalam diri pepohonan, ada Tuhan di dalam alam semesta ini. Karena itu yang disebut murbeng jagat, itu artinya Tuhan melingkupi seluruh alam dan pengisinya. Nah, itulah yang lahir dari hasil kajian terhadap Sangkan Paranung Dumadi, sehingga melahirkan konsep Manunggaling Kawula Gusti. Dan dari situ timbul, diolah lagi, oh berarti tugas hidup kita itu apa? Ya ternyata kita dengan alam juga tidak bisa dipisahkan. Apa kita bisa dilepaskan dari angin sedetik saja atau 2 detik, kita tidak bisa bernapas, mati juga. Jadi berarti kita dengan alam pun menyatu. Dengan air kita juga sehari tidak minum, bagaimana rasanya? Jadi ada hubungan yang memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan setiap detik kita berdiri di atas bumi. Jadi kita dengan bumi nggak bisa dipisahkan. Itu konsep yang akhirnya menyimpulkan kita dengan alam itu menyatu. Dan diri kita juga sebetulnya intisari dari alam ini. Nah itu yang melahirkan tadi konsep Manunggaling Kawula Gusti, Manunggaling Kawula juga atau diri dengan alam. Dan apa tugas hidup kita? Yaitu memayu hayuning bapono. Itu kan konsep akhirnya ke situ.
Jadi tugas hidup manusia itu. Nah, karena di dalam diri kita itu ada yang suci, berarti berlakulah, berbuatlah, berpikirlah, bertindak sebagai yang kesucian, kan itu ajarannya intinya. Jadi itu barangkali yang sebagai tambahan lah. Tapi tadi saya mohon jawaban Kak Kristina dari soal tadi apa peristiwa apa yang menyebabkan aku di sini nih. Gitu. Iya. Oke, ayo. Terima kasih Pak Engkus. Silakan Bu